Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cika Amelia, NIM 1901124051. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul tentang analisis kebijakan penggunaan media sosial dalam menghadapi pandemi COVID-19 untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya dalam mata kuliah Metode Penelitian Kualitatif dengan dosen pengampu Bapak Zulkarnain Esos MSI. Yang pertama, saya akan membahas mengenai tentang latar belakang, di mana di sini saya akan membahas yang pertama tentang kondisi negara khususnya Indonesia dalam masa pandemi. Lalu yang kedua, peran media sosial di masa pandemi. Yang ketiga, strategi yang dikeluarkan pemerintah dalam menghadapi pandemi. Di mana Indonesia telah merasakan kehadiran virus corona yang menimbulkan dampak begitu besar terhadap makhluk hidup, khususnya manusia, pada abad ke-21 ini. Di mana COVID-19 ini adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis virus yang disebut coronavirus yang ditemukan baru-baru ini. COVID-19 ini adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan, di mana virus ini ditemukan di Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia, tidak terlepas di Indonesia. Pandemi virus corona ini memberikan banyak pelajaran bagi seluruh warga dunia saat ini. Di setiap orang melakukan usahanya demi menghindari resiko terinfeksi virus COVID-19 ini, perubahan-perubahan tersebut meliputi terbatasnya aktivitas di luar rumah, seperti karyawan yang menjalani work from home, anak-anak yang belajar online di rumah, hingga berubahnya berbagai kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, setelah membahas tentang latar belakang, kita akan membahas tentang teori yang digunakan. Di mana di sini saya menggunakan tiga teori yang digunakan. Yang pertama membahas lebih lanjut tentang pandemi COVID-19, yang kedua tentang media sosial, dan yang ketiga tentang kebijakan dalam media sosial di masa pandemi COVID-19 ini. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan. Pada banyak kasus, virus ini menyebabkan infeksi pernafasan yang ringan seperti flu. Virus corona ini telah menyerang Indonesia mulai dari tahun 2020 pada pertengahan Maret hingga pada saat sekarang ini yang masih belum terpecahkan apa itu solusi yang lebih efektifnya. Di mana masih banyak keluhan-keluhan warga yang tidak dapat menghindari pekerjaan di luar rumah untuk mencari nafkah, tetapi kebijakan yang berdatangan seperti pembatasan wilayah menyebabkan beberapa karyawan harus bekerja di luar rumah, bahkan ter-PHK karena tidak sanggupnya perusahaan membayar gaji karyawan tersebut. Selanjutnya tentang realitas media, di mana media telah mengubah kehidupan masyarakat sehingga membentuk hiperrealitis yang menjadi bagian fungsional dalam berbagai struktur masyarakat, terutama hadirnya televisi, internet, telepon genggam, dan lainnya. Di mana media sosial yang dulu dianggap sebagai sumber masalah belajar sekarang menjadi wadah kebutuhan untuk murid menimba ilmu yang tidak hanya dilakukan di sekolah, tapi sekarang bisa dilakukan di rumah. Juga media sosial menjadi sangat dibutuhkan. Ia menjadi wadah untuk memperbaiki dan mengurus keadaan ekonomi. Nah, teori media sosial ini menurut Andreas Kaplan dan Michel Helin mendeskripsikan media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0 dan kemungkinan menciptakan dan pertukaran user generation context. Web 2.0 menjadi platform dasar media sosial. Definisi lain dari media sosial juga dapat dijelaskan oleh Anthony Meath dari 2008. Menurutnya, media sosial adalah media di mana penggunaannya dengan mudah berpartisipasi di dalamnya, berbagai dan menciptakan pesan termasuk blog, jejaring sosial, wiki atau ensiklopedia, dan forum-forum lainnya termasuk virtual world dengan avatar dan karakter 3D lainnya. Selanjutnya, setelah membahas tentang teori yang digunakan, saya akan membahas tentang metode penelitian yang digunakan. Di mana pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang tidak menggunakan perhitungan atau diistilahkan dengan penelitian ilmiah yang menekankan pada karakter alamiah,
yang menekankan pada sumber-sumber data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk penelitian studi kasus, maka hasil penelitian termasuk penelitian analisis deskriptif, yaitu berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku yang diamati, terutama terkait dengan bagaimana media sosial pada masa kini. Setelah metode penelitian, kita lanjut dengan kerangka berpikir, di mana di sini kerangka berpikir yang saya gunakan yaitu pandemi COVID-19, lalu turun ke dalam kebijakan pemerintah, lalu dari kebijakan pemerintah ini kemudian muncul adanya teori media sosial, peran media sosial di masa pandemi, dan analisis kebijakan penggunaan media sosial dalam masa pandemi COVID-19 khususnya. Yang selanjutnya yaitu penelitian terdahulu, di mana saya di sini melanjutkan penelitian menurut Aulia Ramadhani Wiji Utami, S1 Psikologi Fakultas Kedokteran, Universitas Lambung Mangkurat, dengan judul Media Sosial Menjerat Manusia di Masa Pandemi. Dan selanjutnya yang kedua akan saya tuliskan langsung di sini. Selanjutnya daftar-daftar pustaka yang dapat dilihat di samping saya. Sekian video penjelasan proposal singkat saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.